Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tadi untuk pembukaannya pasti pada tanya, Bu, bajunya beda. Iyalah, beda karena rekamannya udah dari jauh-jauh hari gitu. Demi kalian, ibu ke sekolah gitu. Oke, karena hari Selasa kemarin kita udah minggu libur kepake sehari tuh kayaknya buat materi tuh ketinggalan banget sih kalau menurut Bu Amel ya. Jadi hari ini kita mengejar materi tersebut. Jadi tolong fokus baik-baik ya. Minggu ini kita belajar tentang pola bilangan. Nah, dua kategori ini yang akan dibahas hari Selasa, hari ini maksudnya ya. Minggu ini maksudnya. Kita slide berikutnya. Nah, kalau tadi kan ada barisan bilangan sama barisan dan deret aritmatika. Jadi kita ke barisan bilangan dulu. Nah, maksudnya barisan bilangan itu apa sih, Bu? Nah, maksudnya barisan bilangan itu, nih Bu Amel baca ya, adalah jika suatu susunan bilangan polanya berurutan, terus dia selisihnya tetap. Nah, itu disebut adalah barisan bilangan. Tapi kalau misalkan suatu bilangan polanya atau sukunya, tiap-tiap sukunya itu tidak berurutan, maka itu termasuk bukan barisan. Seperti contoh di nomor pertama ini. Nomor pertama ini masuk kategori barisan bilangan. Kenapa dimasuk kategorikan barisan bilangan? Karena kita lihat di sini dari pola pertama, suku pertama ke suku kedua. Jadi kalau misalkan suku pertama itu biasanya ditulisnya U1. Kalau suku kedua berarti ditulisnya U2 dan seterusnya, berarti suku ketiga berarti ditulisnya U3, suku keempat berarti ditulisnya U4 gitu. Oke, lanjut lagi, balik lagi. Nah, dari sini ke sini itu selisihnya berapa, Bu? Kok dari 3 bisa ke 7? Berarti kan dia selisihnya ditambahkan, berarti dijumlahinnya berapa? 4 gitu. Lalu dari pola kedua ke pola ketiga, berarti penjumlahannya berapa? Oh, berarti di sini 4 juga gitu. Dari pola ketiga ke pola keempat, berarti penjumlahannya selisihnya ditambah berapa? Oh, ditambah 4, seperti itu. Jadi 4-nya ini itu disebutnya adalah selisih ya, atau beda. Jadi beda itu disebutnya selisih atau beda. Sedikit curhat, jadi itu sebelumnya ini Bu Amel udah record sebelumnya, cuman gak bisa nge-setel, jadi suaranya agak bindeng. Nah, terus ini nomor barisan pertama, barisan bilangan ini disebutnya barisan bilangan. Ya, maksud Bu Amel ini selisihnya tetap atau bedanya tetap karena ini masuk kategori barisan bilangan. Kalau misalkan polanya tidak beraturan, terus beda-beda, itu disebutnya bukan barisan bilangan. Kayak seperti ini, 3 ke 7, berarti kan selisihnya ditambah 4. Terus dari 7 ke 12, berarti ditambah 5 kan selisihnya. Terus ini ke sini ditambahnya 12. Nah, ini udah nggak berurutan. Kan 45 nih, dari sini nih 45 dia berurut, tapi pas 5 kedua nah nggak berurut, itu termasuk barisan bilangan. Jadi dikategorikan barisan bilangan itu yang poin pentingnya adalah apabila dia barisannya itu barisan selisihnya itu bedanya itu maksudnya tetap dan berurutan. Kalau misalkan dia nggak tetap dan tidak berurutan, itu termasuk bukan barisan bilangan. Kategorikannya adalah susunan bilangan lah ya gitu. Cuman
lebih identik, lebih tepatnya adalah bukan barisan bilangan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh barisan bilangan. Nah, kayak misalkan nomor 1. Dua suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9. Nah, kita tulis nih ininya nih. 3, 4, 6, 9. Nah, ini kan yang ditanyanya dua suku berikutnya kan. Nah, berarti nih dua suku berikutnya ini tuh berapa? Nah, yaudah kita pakai tadi selisihnya berapa? Maksudnya kita lengkapi. Coba dari suku pertama ke suku kedua, berarti selisihnya berapa penjumlahannya? Oh, berarti ditambah berapa nih dari 3 ke 4? Oh, berarti ditambahnya 1. Terus dari suku kedua ke suku ketiga, berarti penjumlahannya ditambah berapa nih selisihnya? Oh, ditambah 2. Tuh. Perjuangan. Sebelumnya Bu Amel udah nge-record, tapi ini record lagi. Ngawang. Ya nggak di-cut biarin. Terus dari sini ke sini penjumlahannya ditambah berapa? 3. Nah, coba kamu perhatikan selisihnya ya. 1, 2, 3-nya itu dia berurut kan? Nah, berarti untuk melengkapi dua suku berikutnya, berarti dijumlahin lagi. Berarti ditambah sama berapa nih? Oh, ditambah 4. Berarti penjumlahannya hasilnya suku berikutnya 13 gitu. Terus lagi dari sini ke sini berurut. Habis 4 berarti ditambah lagi jumlahinnya 5. Berarti dua suku berikutnya adalah 13 sama 18. Seperti itu caranya. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Maaf banget, ini buangnya sedih banget sumpah. Karena enggak. Pengganti X yang benar untuk barisan 2, 1, 3, 2, 4, X 5 sama 4. Nah, maksudnya tuh nilai X-nya itu dia angkanya berapa? Nah, kita lihat di sini. Kita buat dulu. 2, 1, 3, 2, 4, X, beba 4. Nah, nilai X-nya itu berapa? Kita lihat selisihnya dari pola pertama ke pola kedua. Nah, berarti 2 ke 1, berarti kira-kira dikurang apa ditambah? Dikurang kan, berarti dikurang 1. Berarti untuk pola pertama ke pola kedua, berarti pengurangannya dikurang 1. Lalu dari pola kedua ke pola ketiga, kok dari 1 bisa ke 3? Berarti kira-kira dijumlah apa dikurang nih? Oh, dijumlah, berarti dijumlahin 2 gitu. Terus ini dari pola ketiga ke pola keempat, dari 3 ke 2. Berarti kan dia otomatis pengurangan kan? Berarti dikurang 1 gitu. Terus dari pola keempat ke pola kelima, berarti dia penjumlahan, berarti dijumlahinnya 2. Nah, dari ini ke sini, ini kan dimintanya X kan? Nah, berarti X sama dengan, nah biar bisa apa, kan tadi kan nih lihat deh, selisihnya ini kan min 1 tambah 2, min 1 tambah 2, ya kan? Nah, berarti berurut gak dia? Berurut, cuman bedanya dia pertama pengurangan penjumlahan, selang-seling kan? Jadi ya udah tinggal diinin aja, 4 kurangin berapa? Kurangin 1. Karena kan abis 2 di sini berarti kurang 1 lagi, ya kan? Jadi nilai X-nya sama dengan 3. Udah begitu aja. Nah, untuk
barisan bilangan berikutnya. Nah, yang ini. Sebentar ya. Nah, untuk nomor 3, suatu barisan bilangan ditentukan dengan rumus UN sama dengan 4N kuadrat kurang 7. Tentukan suku ke-6-nya. Nah, jadi gini, kalau ada jenis soal yang rumus soal barisan bilangan yang rumusnya itu sudah ketahuan. Nah, ini kan udah ketahuan nih. Ya udah, tinggal kalian tulis aja rumusnya. Terus yang diminta kan pertanyaannya di sini suku ke-6. Berarti UN sama dengan 4N kuadrat kurang 7. Jadi tergantung dari soalnya, kalau misalkan dia UN sama dengan 2N kurang 1, berarti kalian tulis rumusnya di sini 2N kurang 1 gitu. Kalau misalkan dia 2N tambah 1, berarti di sini kalian tulisnya UN sama dengan 2N tambah 1 gitu. Jadi tergantung dari soalnya ya. Nah, ini kan yang ditanya adalah suku ke-6. Berarti U6 sama dengan 4. Nah, di sini N-nya diminta berapa? 6. Berarti 6 kuadrat kurang 7 gitu. Berarti 6 kuadrat berarti 36. Nah, 36 kurang 7. Nah, ini dikali nih, 4 kali 36. Berarti hasilnya adalah 144. Nah, dikurang 7. Nah, jadi hasilnya sama dengan 130 berapa? 137 gitu caranya. Jadi lihat dulu soalnya ya. Yang diketahui rumusnya apa gitu. Terus kalau misalkan untuk yang nomor 4, nah di sini kan barisan bilangan yang suku ke N-nya dirumuskan UN sama dengan 3N kurang 1 adalah, nah jadi ini yang diminta nih bedanya, kalau nomor 3 itu ditanyanya suku ke 6. Kalau yang nomor 4 tuh ditanyanya barisan bilangannya tuh seperti apa apabila yang dirumuskannya itu kayak yang dimintanya tuh UN sama dengan 3N kurang 1. Ya udah, UN sama dengan 3N kurang 1. Nah, karena barisan bilangan berarti kan dimulai dari suku pertama kan, berarti U1-nya dulu. Nah, U1-nya dulu sama dengan 3. N-nya diminta di sini berapa? 1 kan? Berarti buka kurung, bentar, agak mencong. Nah, buka kurung. Nah, dikurang 1. Oke, 1-nya gede. Nah, ini dikali dulu, 3 kali 1, 3 kurang 1 di sini berarti 2. Lalu U2-nya. Nah, berarti 3 buka kurung 2 kurang 1. Ini agak mencong, jadi mohon maaf, Bu Amel nggak ada mouse, belum beli. 3 kali 2 6 kurang 1, jadi di sini 5. Bu Amel bikin sampai U3 ya, tapi kalau misalkan ada jenis soal kayak nomor 4 kayak gini, contoh soal kayak nomor 4 ini, Bu Amel minta kalian bikin sampai polanya 5. N-nya 3 kurang 1 sama dengan 9 kurang 1, 7 kan? Nah, 7, 3 kali 3, 9, 8 kan? Nah, dimintanya barisan bilangannya, ya udah dibuat deh barisan bilangannya 2, 5, 8, dan titik-titik seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau ada jenis soal contoh seperti ini, Bu Amel minta kalian bikin 5 barisan, tapi tergantung
dirumuskan UN-nya seperti apa gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oh, materi nih. Kalau tadi yang poin pertama adalah barisan bilangan, sekarang yang kedua ini adalah barisan dan deret aritmatika. Jadi bedanya kalau yang di sebelah kiri ini, kalau yang di sebelah kiri ini UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B itu mencari suku ke N. Kalau yang SN sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B itu mencari jumlah N suku pertama deret aritmatika gitu. Jadi yang membedakannya kalau di barisan aritmatika itu adalah selisihnya itu harus tetap, pokoknya intinya harus sama, nggak boleh beda-beda gitu, dan juga nggak berurut gitu, dan juga nggak boleh berurut gitu. Kalau tadi kan barisan bilangan dia boleh berurut ya kan. Nah tapi kalau barisan aritmatika ini nggak boleh berurut dan nggak boleh berurut juga, pokoknya intinya nggak boleh beda-beda, dan intinya tuh dia harus sama tetap gitu. Kayak misalkan selisihnya penjumlahannya dari tiap suku pertama ke suku kedua, penjumlahannya semuanya tetap tuh 4 berarti 4 berarti itu dikategorikan adalah barisan aritmatika kayak gitu. Nah ini keterangannya UN suku ke N ya, lalu A itu bisa juga U1 atau suku pertama, B itu beda atau selisih, N itu banyaknya suku. Nah ini harap diperhatikan juga, barisan aritmatika itu dia tuh harus selisihnya adalah tetap kayak gitu. Kalau misalkan nggak tetap, berarti dia bukan termasuk kategori barisan aritmatika, yaitu barisan geometri. Itu nanti akan dibahas lagi di minggu depan. Jadi kalau aritmatika itu lebih identik ke penjumlahan, pengurangan. Kalau geometri itu lebih identik ke pembagian sama perkalian. Nah, contoh soal barisan aritmatika. Suku ke-17 dari barisan bilangan 5, 9, 13, 17. Oke. Dulu. Oke, berarti 5, barisannya kan ada 5, 9, 13, sama 17. Oke. Yang harus diperhatikan adalah selisihnya, bedanya. Dari sini sampai sini pasti dia penjumlahan kan? Nah, iya dong penjumlahan, karena 5 ke 9 itu kira-kira dia berapa nih polanya, kok dari pola pertama, suku pertama ke suku kedua bisa ke 9, berarti kan dijumlahin. Berarti penjumlahannya ada 4. Terus dari 9 ke 13. Nah, ini selisihnya berapa? Selisihnya 4. Nah, terus dari sini ke sini selisihnya berapa? Dari selisihnya 4. Coba kalian perhatikan ini poinnya. Tetap kan, sama kan? Berarti dia termasuk kategori barisan aritmatika. Berarti di sini bedanya 4. Nah, terus kan rumusnya itu kan UN, kan mencari suku ke-17 kan? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B gitu. Berarti A-nya di sini di barisan ini berapa? 5 kan? Nah, terus bedanya kan tadi 4. Nah, ini dimintanya suku ke-17, berarti UN-nya U17 sama dengan A-nya suku pertama 5 kan? Nah, oh no. Nah, ditambah N-nya itu di sini 17 kan? Nah, 17 kurang 1. Bedanya di sini 4. Ya udah, berarti U17 sama dengan 5 ditambah. Nah,
17 kurang 1, 6, 16 kan. Nah, kali 4, jadi kali dulu baru dijumlah. Berarti U17 sama dengan 5 tambah 16 kali 4 berarti 64. Nah, dijumlahin. Jadi U17-nya sama dengan 5 tambah 64 jadi 69. Seperti itu caranya. Lah, semangat buat kalian. Lanjut ke nomor 2. Nih, rumus suku ke N dari barisan 0, 4, 8, 12, 16. Oke, berarti kita tulis. Kalau tadi bedanya untuk nomor 1 ini suku ke 17 kan. Nah, kalau yang ini adalah rumus suku ke N. Nah, bedanya kalau ini mintanya suku ke 17, kalau ini mintanya rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, jadi kita bikin dulu, ini dulu deh, tulis dulu rumus umum suku ke N aritmatika itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, terus ininya kan barisannya kan 0, 4, 8, 12 sama 16 kan. Jadi itu intinya bedanya antara soal 1 sama soal 2. Nomor 1 itu dia nanyanya suku ke 17-nya, suku ke N-nya. Kalau ini ditanyanya rumus suku ke N-nya itu gimana dengan menggunakan rumus suku barisan aritmatika dan seterusnya kan. Nah, berarti kita cari dulu nih selisihnya. Sini kan selisihnya dari 0 ke 4 berarti penjumlahannya di sini 4. Terus dari sini ke sini berarti penjumlahannya 4 kan. Nah, dari sini ke sini penjumlahannya 4 juga. Nah, terus dari sini ke sini berarti di sini penjumlahannya 4. Nah, berarti suku pertamanya di sini berapa? 0 kan? Nah, terus selisihnya atau bedanya berapa? 4 kan? Nah, ya udah tinggal dimasukin aja ke rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 gitu. Jadi UN sama dengan A-nya 0 kan? Nah, mencong. Belum beli mouse saya. 0 ya. Terus ditambah N-nya kan diminta rumus suku ke N kan. Berarti N kurang 1. Bedanya di sini 4. Nah, berarti UN sama dengan, nah ini kan 0 ditambah, nah N kurang 1 nggak bisa kan, jadi ini dikali 1 per 1, N kali 4 terus min 1 kali 4 berarti N kali 4 4N min 1 kali 4 min 4. Terus UN sama dengan, nah ini kan variabelnya yang paling positif kan, jadi taruh aja dia duluan, jadi 4N. Nah 0 kurang 4 kan pasti hasilnya negatif kan, jadi negatif 4.
Jadi kalau ada soal kayak gini, kalau variabelnya nanti ini negatif, taruh aja di belakang. Nanti konstantanya taruh di depan kalau apabila dia positif. Seperti itu ya. Tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Mana nih, kok nggak gerak? Nah, ini ada jenis soal yang lain sih. Kalau tadi kan dia dari tipe soal pertama ke soal kedua lebih ke suku ke N sama rumus suku ke N. Nah, kalau yang ini apabila salah satu sukunya itu udah ketahuan, kayak misalkan suku ke-10 sama suku ketiga atau suku kedua dari barisan aritmatika. Tapi kita belum tahu nih bedanya sama suku pertamanya, belum ketahuan. Nah, caranya adalah ini soal yang contoh nomor 3 ini itu dia insya Allah pasti akan keluar di ujian ya. Otomatis itu akan keluar di ujian. Jadi caranya itu adalah, nah, pertama-tama kita tulis dulu. Ini soalnya diketahui suku berapa aja. Ada U10. Nah, di sini U10-nya berapa? 2 kan? Nah, lihat aja kalimatnya, suku ke-10 dan ketiga suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 2. Berarti U10-nya ada 2. I'm sorry. Terus U3-nya ada 23. Nah, yang ditanya itu adalah U6. Nah, U6-nya tuh berapa kan? Nah, caranya adalah karena selisihnya sama suku pertamanya belum ketahuan. Nah, kita nyari bedanya dulu, selisihnya dulu. Berarti rumusnya gini aja, ikutin cara Bu Amel ya. Kalian pahami aja caranya gitu. Untuk soal ini B sama dengan U10 dikurang U3 per angka ininya nih dibagi sama angka yang N-nya ini, yaitu 10 kurang 3. No, sama dengan U10-nya berapa di sini? 2 kan? Berarti 2 kurang 23 per 10 kurang 3 berarti 7 kan? Nah, berarti 2 kurang 23 negatif atau positif? Pasti negatif kan? Karena yang di sebelah kiri lebih kecil dibanding sebelah kanan. Negatif 21 bagi 7. Nah, berarti negatif 21 bagi 7 hasilnya negatif 3 gitu. Terus kita langsung aja mencari suku ke-6 tanpa mencari suku pertama. Kan diminta U6. Nah, sini kan yang udah diketahui dua sukunya itu ada U10 sama U3 kan. Nah, kalian pilih mau pakai yang mana, mau pakai U10 apa U3. Kalau saya pilih pakai U10 aja deh gitu. Nanti keduanya hasilnya akan sama. Berarti U10 ditambah, nah buka kurung. Ini kan 6, ini 10. Taruhlah di sini. Ini ibaratkan N-nya 6 kurang 10 tutup kurung kali beda.
Berarti U10-nya di sini berapa? 2 kan? Berarti 2 ditambah 6 kurang 10 berarti minus 4. Nah, bedanya tadi yang udah didapat berapa? Min 3. Nah, ya udah. Berarti 2 ditambah min 4 kali min 3. Min kali min kan positif. 4 kali 3 berarti 12. Jadi U6-nya sama dengan 14. Seperti itu caranya. Bebas kalian mau ininya untuk mencari suku ke-6-nya, atau nanti ada pertanyaan cari suku ke lain, kalian pakai yang U ini U10 aja. Oh, saya mau cari U3, nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya itu hasilnya pun akan sama gitu. Yang perlu diperhatikan tuh tanda negatifnya aja sih, kayak min sama plusnya aja kayak gitu ya. Kalau kalian mau buktikan boleh nih mencari suku ke-6 pakai U3. Nanti kalian dapat nilai tambahan juga nih. Nanti kalian share ya di home learning 8A ya. Untuk jenis soal ini. Oke. Lanjut. Soal nomor 4 sama 5. Nah, kalau untuk nomor 5-nya itu kalian juga cari sendiri, bonus lah ini. Tapi nanti ada latihannya juga tersendiri. Ini pertanyaan ini buat menambah nilai kalian aja kalau kalian sudah tahu jawabannya, udah ketemu gitu dan bener ya. Tapi sebelumnya saya mau bahas yang nomor 4 dulu nih. Jumlah 7 suku. Ini kan jumlah. Kalau tadi suku ke, kalau suku ke berarti UN, kalau jumlah ke berarti itu dia SN. Nah, kita lihat dulu nih barisannya nih. Pakai ini aja ya. Ini kan selisihnya ada berapa? Selisihnya ada 4 kan? Maksudnya selisihnya adalah 4, berarti di penjumlahannya dari tiap-tiap suku 4. Ini juga 4 kan? Nah, kita masukin rumus SN-nya, yaitu SN sama dengan SN aritmetika ya. N per 2 buka kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, terus kan yang diminta N-nya N7 kan jumlahnya kan, berarti S7 sama dengan, nah disitu kan A-nya itu suku pertamanya 5 kan. Nah, berarti 7 bagi 2 astagfirullahaladzim, maaf ya, ini agak ini banget. 2 A-nya kan suku pertamanya berapa di sini? 5 kan. Nah, ini Bu Amel tadi mau nulis itu, cuman langsung aja di sini ya. Nah, tadi A-nya diperoleh 5 kan, berarti 2A ditambah N-nya diminta 7 kan. Nah, 7 kurang 1. Nah, selisihnya bedanya tadi tetap kan 4, berarti di sini 4. Tuh. Ya udah, berarti 7 bagi 2 nggak bisa kan? Ya udah tulis aja dulu 7 per 2. Nah, 7 per 2. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 7 per 2. 2 kali 5 berarti 10. Ditambah 7 kurang 1 berarti 6 kan. Nah, 6 kali 4. Jadi kali perkalian dulu baru nanti dijumlahin 10. Jadi hasilnya kan belum bisa tuh, berarti 7 per 2. Nah, ini 10, 6 kali 4, 24 kan. Nah,
24 tambah 10 berarti 30, 34. Nah, ya udah deh, tinggal kalian bagi 34 bagi 2. Nah, 34 bagi 2 berapa? Ayo. 17. Nah, ya udah 17-nya kaliin 7. Jadi hasilnya itu adalah berapa tadi? 7. Sorry, 17. Oke, 17 berarti hasilnya adalah 119 gitu. Seperti itu. Ini dibagi yang ini. Jadi gini, aduh. Ini 34 bagi 2 dulu. Ah, mana sih 2-nya tuh tadi hilang kan? Nah, ini 34 bagi 2 dulu nih. Nah, nih bagi 2 dulu gitu. Baru nanti dikali 7. Jadi hasilnya 119 gitu. Oke? Dan untuk nomor 5-nya itu kalian mencari sendiri. Hampir sama caranya kayak contoh yang di sebelah kiri nih, yang nomor 4 nih gitu. Jadi Bu Amel harap kalian kerjain dulu nih sembari memperhatikan Bu Amel ngajar nih yang ini nih secara virtual. Nah, cara inilah maksudnya kalian juga harus mencoba juga nih gitu. Tapi nanti ada latihannya tersendiri. Ini khusus nilai tambahan sama yang tadi tuh, soal berikutnya yang tadi tuh. Yang nomor berapa tuh tadi? Nomor berapa tadi ya? Sama yang ini yang pakai U3 ya. Nah, itu kalian cari tersendiri. Nanti dapat poinnya gitu. Nanti kalau misalkan caranya bener, urutannya bener, alurnya bener, yang sesuai dengan apa yang Bu Amel ajarkan, nanti Bu Amel dapat nilai bonus gitu, nilai tambahan gitu. Tapi kalau kalian nyarinya di internet, terus carinya di Brandly, mohon maaf, Bu Amel gak bisa nilai gitu. Karena Bu Amel udah bisa tahu yang ciri khas di Brandly itu cara ngejawabnya gimana gitu. Kalau ini kan Bu Amel pakai cara Bu Amel sendiri, terus dari buku ada gitu, Bu Amel rangkum sendiri dan di Bu Amel satuin untuk jadi rangkuman Bu Amel, cara rangkuman Bu Amel tersendiri gitu. Dan terus untuk nomor 5, nah ini Bu Amel bakalan bahasnya nanti di live Instagram @pjjmatematika aja, karena ini soal cerita, jadi nanti kalian lihat juga caranya nanti di Instagram Bu Amel, di Instagram @pjjmatematika gitu ya. Terus dah, alhamdulillah begitu untuk materi minggu ini. Bu Amel tunggu pertanyaan dan jawaban yang tadi untuk nambah nilai di grup home learning kelas 8A ya gitu. Tetap semangat, terus semoga kita dipermudah untuk dalam belajar dan di masa pandemik ini ya. Oke, dan sama yang tadi juga Bu Amel akan bahas juga, jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya itu nanti Bu Amel ulang lagi juga di @pjjmatematika. Oke, jadi nanti di grup home learning kelas 8A kalian diskusi juga gitu. Bu Amel tunggu ya gitu. Bu Amel berharap banget, sama Bu Amel mengucapin terima kasih juga yang sudah mengerjakan tugas keterampilannya walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi Bu Amel. Jadi ya udahlah, yang penting kalian sudah mengerjakan gitu. Dan nanti ada tugasnya juga, lihat nanti aja gitu. Dan Bu Amel mohon banget jangan mencari di brandly.com ya, karena itu Bu Amel udah ketahuan. Oke? Karena Bu Amel tahu siswa yang nyari di brandly.com tuh kayak gimana ciri khasnya gitu. Oke? Dah gitu aja dari